Bab 733 Kakak Pekerja Keras. Oke. Guinima awalnya tidak memiliki harapan untuk penyakitnya sendiri. Sekarang, Jack Ma tiba-tiba berkata bahwa masih ada harapan, yang memberinya semangat juang untuk bertahan hidup. Tidak ada yang ingin mati, bahkan Guinima, yang diganggu oleh penyakit. Guinima mengulurkan pergelangan tangannya yang kurus, dan Jack Ma memotong jarinya di pergelangan tangan Guinima. Igang dan yang lainnya menahan napas, karena takut mengganggu diagnosis Jack Ma tentang Guinima. Setelah sekitar 30 detik, Jack Ma mengambil tangannya. Igang buru-buru berkata, "Tuan Ma, bagaimana?" Ma Lingling juga menatap Jack Ma dengan penuh semangat dan berkata, "Kakak Ma, apakah bibiku masih berobat?" Guinima juga menatap Jack Ma dengan antisipasi. Jack Ma mengangguk ke arah mereka dan berkata, "Jangan khawatir, ada beberapa obatnya." Mendengar apa yang Jack Ma katakan, Yi Gang sangat bersemangat hingga dia hampir menangis. Dia buru-buru memegang tangan Jack Ma dan berkata, "Mas Senyi, aku mohon padamu untuk menyelamatkan Jianei, selama kamu bisa menyembuhkan penyakit Jianei, aku bersedia pergi. Bangkrut dan balas kebaikanmu." Ma Lingling juga memohon dengan penuh semangat, "Kakak Ma, tolong." Willy tidak berharap Jack Ma mengatakan bahwa ada cara untuk menyembuhkan ibunya, dan juga bersemangat. Jack Ma memandang Yi Gang dan Ma Lingling dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan Nona Ma. Baiklah, Anda pergi dulu, dan saya akan melakukan akupuntur untuk Nona Ma selanjutnya." "Tidak masalah." Yi Gang sangat senang ketika dia melihat bahwa Jack Ma dapat menyembuhkan Jack Ma, dan segera merespon. Ma Lingling juga mengangguk cepat. Willy berkata dengan curiga, "Ayo keluar dan biarkan kamu merawat ibuku sendirian, kalau-kalau." Sebelum kata-kata Willy selesai, dia dimarahi oleh ayahnya, "Willy, tutup mulutmu. Jangan gunakan hati penjahat untuk merawat perut pria. Ayo keluar." Ditegur oleh ayahnya, Willy segera tidak berani berbicara. "Dokter Ilahi Ma, tolong, ayo keluar dulu." Karena itu, Yi Gang membawa Ma Lingling dan Willy Yi keluar dari bangsal. Setelah meninggalkan bangsal, Willy Yi berkata dengan curiga, "Ayah, sepupu, apakah dapat diandalkan untuk membiarkan orang ini merawat ibuku sendirian di dalamnya?" Yi Gang menatap Willy Yi dan berkata, "Harapan untuk menyelamatkan ibumu sekarang ada padanya, jadi diamlah." Willy Yi harus tutup mulut. Dan Ma Lingling meyakinkan, "Sepupu, jangan perlakukan perut seorang pria dengan hati penjahat. Karakter kakak Ma sangat baik." Dia mengatakan bahwa jika dia bisa menyembuhkan penyakit bibinya, dia pasti akan bisa. Meskipun Yi Gang tidak tahu di dalam hatinya, Jack Ma adalah harapan terakhirnya, dan dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada Jack Ma. Dia diam-diam berdoa di dalam hatinya, "Ma Senyi, saya harap Anda dapat membuat keajaiban." Di dalam bangsal, Jack Ma memandang Guinima dan berkata, "Nona Ma, selanjutnya, saya akan melakukan akupuntur untuk Anda, tetapi saya harus melepas pakaian di perut Anda, saya harap Anda tidak keberatan." Guinima meremas senyum pucat dan berkata, "Yang disebut dokter sakit bukanlah hal yang tabu, selain itu, saya masih seorang wanita tua, mengapa saya masih peduli tentang ini?" Jack Ma mendengar kata-kata itu, tersenyum ringan, dan membantu Guinima mengangkat selimutnya. Saat Jack Ma sedang mengangkat selimut, Guinima tiba-tiba bertanya, "Dokter Ilahi Ma, saya memberanikan diri untuk bertanya, di mana kampung halaman Anda? Siapa di sana? Apakah masalah ini lagi?" Jack Ma terkejut dan menjawab dengan santai, "Kampung halaman saya terletak di daerah pedesaan di dataran Cina Timur. Adapun siapa yang ada di keluarga saya, sebenarnya, saya seorang yatim piatu." "Apa? Apa kamu yatim piatu? Apa kamu sudah bertemu orang tuamu?" Guinima mendengar ini, jantungnya berdetak kencang, dan dia menatap Jack Ma dengan ekspresi bertanya. Jack Ma menggelengkan kepalanya. Jantung Guinima tiba-tiba berdegup kencang dan berkata, "Kalau begitu, apakah kamu tahu nama orang tuamu?" "Mes Ma, kenapa kamu menanyakan ini padaku?" Jack Ma menatap Guinima dan berkata dengan curiga. Mata Guinima bergerak, dan kemudian dia berkata dengan ringan, "Tidak apa-apa, saya hanya bertanya dengan santai. Ini benar-benar agak menyinggung saya untuk bertanya, dan tolong Dewa Dokter Ma tidak keberatan."
Jack Ma mengerutkan kening dan berkata, bukan apa-apa. Nyonya Ye, saya akan mulai. Bagus. Kata Guini Ma. Jack Ma mengangkat pakaian di perut Guini Ma, memperlihatkan perutnya. Jack Ma mengeluarkan jarum perak yang dibawanya. Dia kemudian menggunakan jarum janji untuk akupuntur 3 titik akupuntur Guini Ma dan mulai akupuntur untuknya. Melihat Jack Ma melakukan akupuntur untuk dirinya sendiri, Guini Ma berkata dengan ekspresi curiga di wajahnya, Tuan Ma, saya memberanikan diri untuk bertanya, banyak praktisi pengobatan Tiongkok telah memberi saya akupuntur sebelumnya, semuanya tidak berpengaruh pada penyakit saya, bisakah kamu melakukan ini? Jack Ma berkata, Nona Ma, jangan khawatir, Anda pasti bisa melakukannya. Faktanya, penyakit Anda termasuk gagal ginjal dan disertai dengan penyakit jantung. Penyakit semacam ini tampaknya sangat serius, tetapi bagi saya, memang tidak masuk hitungan. Masalah apa? Guini Ma terkejut ketika dia mendengar ini. Penyakitnya didiagnosis sebagai tidak dapat disembuhkan oleh banyak orang. Sekarang, pemuda di depannya tidak mengatakan apa-apa. Dia bertanya-tanya apakah pemuda itu membual. Jack Ma tidak mengatakan sepatah kata pun dan memulai akupuntur untuk Guini Ma. Guini Ma menatap kosong pada profil Jack Ma. Semakin dia melihat, semakin dia merasa bahwa Jack Ma seperti teman lamanya. Namun, dia bergumam di dalam hatinya, dia telah mati selama bertahun-tahun, dan anaknya juga telah meninggal. Jika anak itu masih hidup, itu akan seusia dengan dokter jenius di depannya, tetapi tidak mungkin anak itu. Dia menggumamkan kata-kata ini di dalam hatinya, menghela nafas, dan berkata, kakak dan keponakanku yang malang. Tepat ketika Guini Ma memikirkannya, dia hanya merasakan arus hangat di perutnya. Dan arus hangat itu mengalir ke beberapa organ di perutnya, perasaan itu mati rasa, sangat nyaman. 10 menit berlalu dengan tiba-tiba. Di luar bangsal, Igang dan Willy Yi mondar-mandir, dengan cemas menunggu Jack Ma. Dan Ma Lingling menatap dekat pintu bangsal, berharap Jack Ma bisa menyembuhkan penyakit bibinya. Pada saat ini, dokter yang merawat Guini Ma, seorang pria parubaya botak, datang. Dokter yang merawat adalah Liang Tian. Liang datang untuk memeriksa kondisi fisik Guini Ma. Ketika dia pergi keluar bangsal, Yi Gang melihatnya dan buru-buru menyapanya, memanggil, halo, Dokter Liang. Liang mengangguk dan berkata, Tuan Yi, saya ingin melakukan pemeriksaan rutin untuk kekasih Anda. Yi Gang berkata, Dokter Liang, jangan sibuk untuk saat ini. Ada dokter yang merawat istri saya. Anda bisa memeriksanya nanti. Ketika Dokter Liang mendengar kata-kata itu, wajahnya berubah. Bertanya, Tuan Yi, apa yang Anda katakan? Anda mengatakan bahwa seorang dokter merawat Nona Ma. Dokter yang mana itu? Itu adalah dokter jenius yang saya undang, kata Yi Gang. Dokter jenius. Dokter jenius apa? Siapa namanya? Tanya Dokter Liang buru-buru, kaget. Bab 734 sungguh lelucon. Willy Yi memutar matanya dan buru-buru bertanya, Dokter Liang, Anda memiliki banyak pengetahuan. Orang ini bernama Jack Ma, yang dikenal sebagai Ma Senyi, apakah Anda mengenal orang ini? Kamu Jack. Dokter Ma. Liang memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak memikirkan nama itu. Dia berkata dengan wajah berat, lalu berapa umur orang ini? Rumah sakit mana dia bekerja? Willy Yi berkata, Dokter Liang, orang ini baru berusia awal 20-an, dia adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok. Omong kosong. Mendengar ini, Dokter Liang mau tidak mau berteriak keras dan berkata, saya belum pernah mendengar tentang dokter jenius muda seperti itu. Tidakkah Anda memikirkannya, dokter jenius macam apa yang bisa dimiliki oleh seorang pemuda berusia awal 20-an? Dan dia adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok. Ini terlihat seperti pembohong. Tuan Yi, Anda benar-benar bingung. Apakah Anda tidak tahu tentang situasi istri Anda? Anda membiarkan pembohong memperlakukan istri Anda, bukankah Anda mencoba menyakitinya? Apakah orang ini memperlakukan istri Anda di sana sekarang? Ketika Willy Yi mendengar bahwa Dokter Liang berkata dia belum pernah mendengar tentang Jack Ma, dia merasa tertipu, dan wajahnya tenggelam, ya, orang itu merawat ibuku di dalam. Omong kosong. Jika kamu melakukan ini, kamu akan membunuh pasien. Mendengar ini,
Dokter Liang berteriak dengan marah, mendorong pintu dengan keras, mendobrak bangsal, dan berteriak ke dalam, "Nak, hentikan aku." Ma Lingling memandang Willy Yi dan berkata, "Sepupu, apa yang kamu lakukan? Kakak Ma sedang merawat bibi kedua. Bagaimana kamu bisa memberitahu dokter itu? Sepupu, apakah kamu mendengar itu?" Dokter Liang baru saja mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar tentang dokter jenius Ma. Anak itu, yang masih muda, sama sekali bukan dokter jenius. Dia pembohong. Willy Yi berkata dengan marah. Anda, Ma Lingling akan sangat marah pada sepupunya sehingga dia tidak bisa berbicara sama sekali. Dan Yi Gang juga penuh keraguan. Dia merasa sangat aneh. Jika Jack Ma benar-benar seorang dokter jenius, bagaimana mungkin dokter Liang tidak mendengarnya? Apakah anak itu benar-benar pembohong? Memikirkan hal ini, keringat dingin keluar dari punggungnya. Jika anak itu memperlakukan istrinya dengan baik, bagaimana dia bisa mendapatkannya? Dia bergegas ke bangsal. Willy Yi juga bergegas masuk. Di bangsal, Jack Ma sibuk dengan akupuntur untuk Guinima. Dia menggunakan energi yang menyebalkan untuk memperbaiki ginjal Guinima yang melemah. Tepat ketika dia berada pada saat yang kritis, pintu diketuk terbuka, dan teriakan keras datang, "Nak, hentikan aku." Jack Ma menjabat tangannya, dan amarahnya hampir pecah. Dia melihat lebih dekat dan melihat seorang dokter botak yang bergegas dengan cepat dan berteriak marah pada Jack Ma, "Kamu pembohong, hentikan aku. Apakah kamu mencoba membunuh Nona Ma?" Jack Ma mengabaikannya dan melanjutkan akupuntur Guinima. Kondisi keseluruhan Guinima juga membaik, dan kulitnya menjadi kemerahan. "Wah, apakah kamu tuli? Tidak mendengarku?" Liang sangat marah dan hendak mendorong Jack Ma menjauh. Wajah Jack Ma tenggelam, dan dia berteriak, "Hentikan untukku. Aku akan menyembuhkan pasien. Jika kamu menggangguku, kamu akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi." Mendengar ini, Dokter Liang tiba-tiba berhenti, menatap Jack Ma dengan ekspresi lucu dan sarkastik, dan berkata, "Apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan bahwa kamu dapat menyembuhkan penyakit pasien. Kamu benar-benar dapat membual. Aku ingin melihat bagaimana bisa. Kamu menyembuhkan penyakit Nona Ma, tetapi jika Nona Ma mengalami kecelakaan, kamu akan bertanggung jawab untuk itu." Jack Ma berkata dengan ringan, "Tidak masalah." Willy Yi lebih khawatir tentang keselamatan ibunya, jadi dia bergegas dan berkata, "Dokter Liang, anak ini tidak akan menyakiti ibuku, kan?" Liang melirik ekspresi Guinima dan sedikit terkejut, tetapi dia masih berpura-pura berkata, "Jangan khawatir, lihat ibumu, tidak akan ada masalah untuk saat ini, bahkan jika ada, aku bisa memberi dulu. Tolong. Tapi anak ini tidak boleh melupakannya." "Baik." Willy Yi mengangguk. Pada saat ini, Jack Ma tiba-tiba mengeluarkan jarum perak, dan berkata dengan ringan, "Hampir semuanya sembuh, saya akan meresepkan beberapa obat lagi, dan meminum resepnya selama beberapa hari dan itu akan sembuh total." Sebelum kata-kata Jack Ma selesai, Dokter Liang tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Wah, menurutmu pada dasarnya kamu telah menyembuhkan penyakit Nona Ma." Jack Ma menatapnya dan berkata dengan ringan, "Ya. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana aku tidak tahu tentang kondisi Nona Ma? Dia sakit parah. Kamu hanya menusuknya dengan jarum beberapa kali dan menyembuhkannya. Kamu terlalu kekanak-kanakan." "Benar." Willy Yi juga sibuk dengan ibunya dan bertanya dengan prihatin, "Bu, bagaimana menurutmu?" Guinima, dengan wajah kemerahan dan pernapasan yang proporsional, berkata sambil tersenyum, "Nak, ibu merasa sangat nyaman. Ibu ingin makan sekarang. Benarkah?" "Bu, apakah kamu masih ingin makan?" Willy Yi terkejut. "Anda harus tahu bahwa sejak ibu sakit parah, dia pada dasarnya tidak bisa makan, dan saat ini, dia harus makan, yang terlalu mengejutkan." Liang juga terkejut. Dia bergegas ke Guinima dan berkata, "Nona Ma, tidakkah Anda merasa tidak nyaman?" "Tidak, aku merasa sangat nyaman sekarang," kata Guinima. "Tidak mungkin. Mungkinkah? Kembali ke cahaya?" tanya Dokter Liang heran. Kembali ke cahaya dan kembali ke cahaya. Ketika Willy Yi dan Yi Gang mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka sangat berubah. Kembali ke cahaya, tentu saja mereka mengerti apa artinya,
yang berarti bahwa Guini Ma akan kembali ke barat. Dokter Liang, biarkan aku menemui ibuku lagi. Willy Yi buru-buru memohon. Liang menatap Jack Ma dengan tegas dan berkata, "Nak, ini adalah ritme untuk membunuh Nona Ma. Wah, kamu tidak diizinkan pergi. Saya akan melakukan pemeriksaan seluruh tubuh untuk Nona Ma sekarang. Ada 3 panjang dan 2 pendek, kamu tidak bisa lepas dari hubungan." Jack Ma berkata dengan ringan, "Oke, kamu bisa memeriksanya dengan santai." Liang segera mengatur agar seseorang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuh Guini Ma. Dan Willy Yi memelototi Jack Ma dengan sengit dan berkata, "Wah, jika ibuku memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, aku tidak bisa membiarkanmu." Ma Lingling juga tidak sabar, dia tidak tahu apakah Jack Ma benar-benar telah menyembuhkan penyakit bibi kedua. Jika tidak, sebaliknya, dia membunuh bibi kedua, jadi apa yang bisa dilakukan? Tapi ketika dia melihat penampilan tenang Jack Ma, dia diam-diam merasa lega. Yi Gang juga curiga, dan dia tidak tahu seperti apa istrinya. Di bawah pengaturan Dr. Liang, rumah sakit dengan cepat melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuh Guini Ma. Yi Gang, Willy Yi dan Ma Lingling semuanya cemas. Jack Ma berdiri di bangsal dengan ekspresi tenang. Dia pada dasarnya telah memperbaiki ginjal Guini Ma dan fungsi lainnya dengan energi yang membuat marah, bahkan pemeriksaan hanya dapat menunjukkan bahwa Guini Ma dalam keadaan sehat. Namun, Willy Yi memandang dirinya seperti musuh, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Sekitar setengah jam kemudian, semua hasil tes keluar. Ketika Dr. Liang menerima laporan inspeksi, dia hanya melihatnya sekilas dan benar-benar tercengang. Bab 735 Dia mengingatkanku pada sepupuku. Ketika Dr. Liang melihat laporan pemeriksaan, dia benar-benar tercengang, karena laporan pemeriksaan menunjukkan bahwa penyakit Guini Ma pada dasarnya telah sembuh. Sekarang Guini Ma telah menjadi orang yang sehat kecuali beberapa masalah jantung. Karena itu, ketika Dr. Liang melihat hasilnya, dia membuka mulutnya dengan kaget, hampir tidak bisa menutup mulutnya. Bagaimana ini mungkin? Pemuda itu menyembuhkan penyakit Guini Ma hanya dengan beberapa kali akupuntur di tubuh Guini Ma. Ini hanya Arabian Nights, kan? Dr. Liang adalah seorang dokter pengobatan barat yang sangat baik, jika tidak, ia tidak akan dapat menjabat sebagai dokter kepala rumah sakit umum militer ini. Tetapi pada saat ini, dia masih terkejut dengan hasilnya. Ayah dan anak Yi Gang dan Willy Yi melihat bahwa wajah Dr. Liang tercengang, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Jadi mereka buru-buru bertanya, "Dr. Liang, bolehkah saya bertanya, bagaimana kesehatan Jian Nei?" Willy Yi juga buru-buru bertanya, "Dr. Liang, bagaimana kesehatan ibu saya?" Orang itu, apakah dia tidak menyembuhkan penyakit ibu saya sama sekali? Dia bahkan membunuh ibu saya. Liang memandang ayah dan anak itu, dan berkata dengan ekspresi yang sangat rumit, "Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya, bahwa Tuan Ma. Dia benar-benar seorang dokter yang jenius. Dia benar-benar menyembuhkan penyakit Nona Ma. Keadaan kamu saat ini kondisi fisik, menurut laporan inspeksi, pada dasarnya adalah orang yang sehat." Kata-kata Dr. Liang juga menghantam kepala ayah dan anak itu seperti guntur. Liang berkata bahwa Jack Ma benar-benar menyembuhkan Guini Ma. Ini terlalu mengejutkan mereka. Dr. Liang, apakah yang Anda katakan itu benar? Itu artinya, dia tidak akan mati dengan murah. Yi Gang merasa bahwa dia salah dengar, jadi dia bertanya lagi. Liang berkata dengan berat, "Tuan Yi, apa yang saya katakan barusan sangat jelas, dokter jenius Ma itu, dia benar-benar menyembuhkan penyakit kekasih Anda, tidak hanya kekasih Anda tidak akan mati, tetapi juga hidup sehat. Saya hanya ingin bertanya di mana kamu mengundang dokter jenius itu. Dia benar-benar luar biasa." Liang terkejut dengan keterampilan medis Jack Ma yang luar biasa, jadi dia tidak ragu untuk memuji Jack Ma. Ketika Yi Gang dan Willy Yi mendengar kata-kata itu, mereka sangat gembira, ternyata Jack Ma benar-benar menciptakan keajaiban dan menyembuhkan penyakit Guini Ma. "Dokter Liang, terima kasih telah melakukan pemeriksaan untuk Jianei." Yi Gang buru-buru berterima kasih kepada Dr. Liang. Liang melambaikan tangannya dan berkata dengan agak malu, "Tuan Yi, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, jika Anda ingin berterima kasih, Anda harus berterima kasih kepada Tuhan, Dr. Ma."
Ini alami, kata Yi Gang buru-buru. Penyakit Guini Ma pada dasarnya disembuhkan oleh Jack Ma. Yi Gang dan Willy Yi sama-sama sangat senang dan bergegas mencari Jack Ma, berkat Jack Ma. Paman kedua, apakah laporan pemeriksaan sudah keluar? Bagaimana tubuh bibi kedua? Melihat Yi Gang, Ma Lingling buru-buru bertanya. Lingling, dokter jenius Ma ini benar-benar luar biasa. Dia benar-benar menyembuhkan penyakit bibimu yang kedua. Laporan pemeriksaan menunjukkan bahwa tubuh bibimu yang kedua pada dasarnya telah pulih. Yi Gang berkata kepada Ma Lingling dengan heran. Ma Lingling juga terkejut ketika dia mendengar ini. Dia berkata berulang kali, keterampilan medis Brother Ma benar-benar luar biasa. Saya tahu bahwa Brother Ye pasti akan dapat menciptakan keajaiban. Yi Gang tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Ma Lingling, dan melihat Jack Ma secara langsung. Begitu dia melihat Jack Ma, dia berkata dengan ekspresi yang sangat berterima kasih, Ma Senyi, terima kasih banyak telah menyelamatkan Jianei. Yang disebut kebaikan besar tidak berterima kasih. Ini adalah ide kecilku, dan aku meminta Mas Senyi untuk menertawakannya. Dengan mengatakan itu, Yi Gang mengeluarkan kartu bank dan ingin memberikannya kepada Jack Ma. Jack Ma hanya melirik kartu bank dan berkata dengan ringan, hal ini tidak perlu, saya datang untuk mengobati Nona Ma demi wajah Nona Ma. Sekarang Anda telah mengkonfirmasi penyakit Nona Ma, itu sudah baik. Yah, maka aku akan mengucapkan selamat tinggal. Mas Senyi, ini ide yang sepele, terimalah. Kata Yi Gang berulang kali. Jack Ma melambaikan tangannya secara langsung, dengan ekspresi penolakan. Melihat penolakan langsung Jack Ma, hati Yi Gang dipenuhi dengan kekaguman terhadap Jack Ma. Willy Yi juga malu dan berkata kepada Jack Ma, Mas Senyi, terima kasih banyak telah menyelamatkan ibuku, dan aku meminta maaf kepadamu atas kata-kataku sebelumnya yang menyinggungmu. Karena itu, Willy Yi membungkuk dalam-dalam kepada Jack Ma dan menyatakan permintaan maafnya. Sebelumnya, dia membuat segala macam kata-kata sarkastik kepada Jack Ma. Pada saat ini, Jack Ma menggunakan kekuatan magisnya untuk menyelamatkan ibunya. Tentu saja, dia harus mengakui kesalahannya. Jack Ma menatapnya dan berkata dengan ringan, aku menerima permintaan maafmu, tapi jangan malu-malu di masa depan. Batuk, mengerti. Willy Yi sangat diejek oleh Jack Ma, jadi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Oke, aku pergi. Jack Ma hendak pergi. Dokter Ma, aku akan mengantarmu pergi. Yi Gang sedang sibuk. Tidak perlu. Jack Ma melambaikan tangannya dan pergi. Paman kedua, aku akan menemui kakak Ma. Ma Lingling mengatakan sesuatu kepada Yi Gang dan langsung mengejar. Melihat bagian belakang kepergian Jack Ma, ayah dan anak Yi Gang dan Willy Yi memiliki ekspresi terima kasih di wajah mereka. Ayah, aku tidak menyangka dokter jenius Ma ini begitu kuat. Dia benar-benar menyembuhkan penyakit ibuku. Willy Yi berkata dengan emosi. Yi Gang memelototi putranya dan berkata dengan sungguh-sungguh, anakmu masih memiliki wajah untuk dikatakan, bagaimana sikapmu terhadap orang lain sebelum kamu melihatmu. Jika mereka tidak merendahkan, apakah mereka dapat menyembuhkan ibumu? Batuk, ayah, aku salah. Willy segera menundukkan kepalanya dan berkata, Mas Senyi benar, kamu adalah anjing yang meremehkan orang lain. Yi Gang juga memarahi putranya. Willy tampak sangat malu. Guini Ma, yang pada dasarnya disembuhkan oleh Jack Ma, memiliki kulit yang cerah dan kulit yang bagus. Namun, wajah Jack Ma terus muncul di benaknya. Dia hanya merasa bahwa Jack Ma terlalu mirip dengan wanita itu. Yi Gang masuk, melihat apa yang dipikirkan Guini Ma, dan buru-buru bertanya, Guini, apa yang kamu pikirkan? Bukan apa-apa, aku hanya berpikir bahwa dokter jenius Ma itu mengingatkanku pada seseorang, kata Guini Ma. Siapa? Ichi bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepupu saya, kata Guini Ma. Sepupumu? Sepupu yang mana? Yi Gang bertanya-tanya. Hei, lupakan saja, berhenti bicara. Guini Ma menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sedikit lapar, aku ingin makan. Oke, aku akan mengajakmu makan malam. Willy, pergi dan tanyakan pada Dokter Liang apakah ibumu bisa keluar dari rumah sakit. Yi Gang memandang Willy Yi Dao. Baik. Willy Yi merespons dan bergegas keluar.
Jack Ma meninggalkan rumah Guini Ma. Di bangsal, Ma Lingling mengirimnya keluar dari rumah sakit. Ma Lingling mengenakan gaun putih kecil dan terlihat cantik dan sangat menyentuh. Kakak Ma, terima kasih banyak telah menyelamatkan bibiku. Ma Lingling berkedip, menatap Jack Ma, dan berkata dengan sangat berterima kasih. Jack Ma berkata dengan ringan, Nona Ma, tidak perlu mengatakan ini, saya seorang dokter, inilah yang harus saya lakukan. Namun, kamu bahkan tidak menginginkan biaya medis, itu tidak baik. Ma Lingling ragu-ragu. Tidak masalah, siapa yang membuat kita berteman, bukankah benar aku memperlakukan bibimu yang kedua? Jack Ma berkata sambil tersenyum. Kita berteman. Kakak Ma, apakah kamu menganggapku teman? Ma Lingling terkejut setelah mendengar ini. Bab 736 mencela diri Filin Su. Dia tidak menyangka bahwa dia dan Jack Ma hanya bertemu secara kebetulan, dan Jack Ma menganggapnya sebagai teman, yang membuatnya sangat bahagia dan bersemangat. Jack Ma juga mengedipkan mata dan berkata sambil tersenyum, bukankah kita berteman? Giggle, tentu saja kita berteman. Kakak Ma, terima kasih telah memperlakukanku sebagai teman. Ma Lingling tertawa bahagia, senyumnya manis, seperti bunga yang mekar. Jack Ma tersenyum dan mengangguk, lalu berkata kepada Ma Lingling, oke, kamu bisa kembali dan mengunjungi bibi keduamu. Ngomong-ngomong, aku sudah meresepkan obat untuk bibi keduamu, dan itu ada di atas meja di bangsal. Kamu ingatkan bibimu yang kedua. Paman, beri dia obat yang diresepkan. Oke, Kakak Ma. Ma Lingling menjawab dengan manis. Yah, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku pergi. Jack Ma berkata, dia menghentikan taksi dan pergi. Ma Lingling menatap kosong pada Jack Ma yang masuk ke mobil dan pergi. Ada cahaya khusus di matanya yang indah, dan dia bergumam di dalam hatinya, akan lebih bagus jika kakak Ma tidak punya pacar. Memikirkan hal ini, rona merah muncul di wajahnya. Segera, dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri, Ma Lingling, apa yang kamu pikirkan? Jack Ma naik taksi dan langsung pergi ke hotel untuk mencari Filin Su. Pada saat ini, sudah jam 6 sore. Langit sudah sedikit gelap. Dia tiba-tiba ingat bahwa ketika dia merawat Guini Ma barusan, Guini Ma mengatakan bahwa dia terlalu mirip, dan bertanya di mana kampung halamannya dan siapa lagi di sana. Ini membuat Jack Ma diam-diam bingung, mengapa Guini Ma bertindak begitu aneh. Jack Ma memikirkannya sebentar, tetapi tidak dapat memahaminya, jadi dia berhenti memikirkannya. Jack Ma mengirim pesan teks ke Filin Su, mengatakan bahwa dia akan segera berada di hotel. Filin Su buru-buru dan bersemangat menjawab, oke, saya akan menunggu Anda di pintu masuk hotel. 10 menit kemudian, Jack Ma tiba di pintu hotel tempat dia dan Filin Su menginap. Di pintu masuk hotel, Jack Ma turun dari mobil dan melihat Filin Su menunggu di luar. Begitu Filin Su melihat Jack Ma, dia berlari ke arah Jack Ma dengan penuh semangat, dan kemudian memeluk Jack Ma dengan erat. Begitu dia memeluk Jack Ma, dia menangis seperti sesuatu, dan dia terus mengeluh pada dirinya sendiri, Jack Ma, maafkan aku, akulah yang menyakitimu, akulah yang menyakitimu. Jack Ma dipeluk oleh tubuh montok Filin Su, dan ada perasaan indah yang tak terlukiskan. Dia mengulurkan tangan, menepuk punggungnya dengan lembut, dan menghibur, oke, Nona Su, jangan menangis, jangan salahkan dirimu sendiri, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Aku terlibat, aku seharusnya tidak menyalahkan diriku sendiri, dan aku harus minta maaf padamu. Tidak. Akulah yang melibatkanmu dan hampir membunuhmu. Filin Su masih menyalahkan dirinya sendiri. Jack Ma tersenyum tak berdaya dan berkata, oke, tidak peduli siapa yang terlibat, jangan menangis, oke. Lihat aku, tidak apa-apa. Tidak ada yang salah. Setelah beberapa kenyamanan dari Jack Ma, Filin Su menjadi lebih baik. Hanya saja bunga pirnya yang menangis sedang hujan, matanya merah, dan dia jelas-jelas menyesal. Jack Ma mengulurkan tangannya, menyeka air matanya, dan berkata sambil tersenyum, oke, jangan menangis, tidak akan terlihat bagus jika kamu menangis lagi. Iya, aku tidak menangis lagi. Filin Su berhenti menangis dan berkata, Jack Ma, sebenarnya, kamu digigit oleh Raja Gu saat itu.
Setelah kamu jatuh koma, aku pikir kamu sudah mati dan ingin bunuh diri untuk meminta maaf, tetapi seorang lelaki tua berkecil hati. Anda. Jack Ma mendengar kata-kata itu, wajahnya sedikit berubah, dan berkata, apa? Kamu bilang kamu ingin bunuh diri. Bodoh. Aku akhirnya menyelamatkanmu, tapi kamu akan bunuh diri. Ada jejak celaan dalam nada suara Jack Ma. Filin Su juga merasa malu dan berkata, aku menyalahkan diriku sendiri saat itu, jadi kupikir, aku membunuhmu, jadi sebaiknya aku bunuh diri, jadi aku membuat langkah yang tidak rasional. Jack Ma menghela nafas ringan dan bertanya, lalu kamu berkata, kamu berkecil hati oleh seorang lelaki tua lagi. Siapa lelaki tua ini? Dia bilang dia tuanmu, kata Filin Su. Tuanku. Mendengar ini, Jack Ma menunjukkan jejak pemikiran di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka orang tua itu, jadi apa yang dia katakan. Filin Su berkata, tuanmu berkata kepada lelaki tua itu, aku baru saja bunuh diri seperti ini, bagaimana aku bisa layak atas upaya putus asamu untuk menyelamatkanku? Segera setelah saya mendengarnya, saya pikir itu benar-benar salah bagi saya untuk melakukan ini, jadi saya menyerah untuk bunuh diri. Dan kemudian, orang tuanya berkata bahwa kamu tidak akan mati, jika kamu akan mati, kamu tidak layak menjadi muridnya. Mendengar ini, Jack Ma menunjukkan senyum aneh dan berkata, orang tua ini. Kurasa dia ada di dekatku saat aku digigit oleh Raja Gu. Ah, kamu bilang rumah orang tuanya ada di dekat sini. Lalu kenapa dia tidak keluar untuk menyelamatkanmu? Kata Filin Su dengan heran. Jack Ma menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, karena dia bisa yakin bahwa aku tidak akan mati, dia secara alami tidak akan keluar untuk menyelamatkanku. Benda tua ini selalu sangat tidak berperasaan. Tidak, orang tuanya cukup baik. Ketika kamu kehilangan ingatanmu, bukankah dia kembali untuk memulihkan ingatanmu? Filin Su membela orang tua Qin. Haha, hanya bercanda. Jack Ma tersenyum sedikit. Filin Su juga tahu bahwa Jack Ma sedang bercanda dan tidak banyak bicara. Nona Su, apakah kamu lapar? Ayo makan. Jack Ma menyarankan. Soafel mengangguk cepat. Melihat bahwa Jack Ma benar-benar baik, Filin Su merasa jauh lebih santai, jadi dia pergi makan malam dengan Jack Ma. Sambil makan, Filin Su menatap Jack Ma dan bertanya, siapa wanita Gu itu? Mengapa dia harus membunuhmu? Ketika Jack Ma mendengar kata-kata itu, ekspresi bermartabat muncul di wajahnya, berdasarkan spekulasi Roslong, penyihir tua itu seharusnya dikirim oleh keluarga Xiao. Ini keluarga Xiao lagi. Wajah cantik Filin Su juga tenggelam dengan tajam. Jika itu dikirim oleh keluarga Xiao, dia pada dasarnya bisa mengerti mengapa keluarga Xiao melakukan ini. Keluarga Xiao akan memotong rumput liar dan membasmi akarnya. Jack Ma berkata dengan dingin di matanya, saya juga berpikir itu dikirim oleh keluarga Xiao. Keluarga Xiao mungkin pada dasarnya menentukan bahwa saya adalah putra terlantar dari keluarga Xiao, dan mereka akan mencoba yang terbaik untuk membunuh saya. Keluarga Xiao ini benar-benar buruk. Filin Su mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam. Jack Ma mencibir, matanya dipenuhi keganasan dan berkata, aku tidak akan membiarkan keluarga Xiao pergi. Melihat mata dingin dan pembunuh Jack Ma, Filin Su buru-buru berkata, Jack Ma, bahkan jika keluarga Xiao melakukan ini, jangan impulsif. Jack Ma menatapnya dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, aku tidak akan impulsif. Meskipun Filin Su sangat menghibur Jack Ma, dia sangat gugup dan sulit di dalam. Oleh keluarga Xiao sekarang jelas menganggap Jack Ma sebagai musuh terbesar keluarga Xiao, dan mereka sudah mulai membunuh Jack Ma. Tetapi, Jack Ma berkata tiba-tiba. Tapi apa? Filin Su memandang Jack Ma dan buru-buru bertanya. Namun, keluarga Xiao memperlakukanku seperti ini, dan aku tidak akan membuatnya merasa lebih baik. Jack Ma berkata dengan dingin. Bab 733 Kakak Pekerja Keras.